Namaku Zaskia, dan tahun 2007 di kota Pekalongan adalah tahun yang paling sering kusebut sebagai awal dari kebahagiaan sebelum akhirnya berubah menjadi kenangan paling menyakitkan dalam hidupku. Pagi itu, 12 Maret tahun 2007, hujan baru saja berhenti. Udara Pekalongan lembab, aroma laut bercampur tanah basah masuk lewat jendela rumah kecil kami di Kelurahan Klego. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri, wajah wanita yang sudah 15 tahun menikah, tapi masih menunggu satu hal yang tak kunjung datang. Anak, aku cantik. Orang bilang begitu. Aku juga mandiri. Sejak awal menikah, aku tak pernah sepenuhnya bergantung pada suamiku, Reza. Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku menata hidupku sendiri dengan rapi. Tapi ada satu ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun selain tangisan bayi. Reza duduk di tepi ranjang, mengenakan kemeja kerjanya. Ia bekerja di sebuah kantor distribusi tekstil di Pekalongan. Setiap pagi, ritmenya sama. Kopi hitam, rokok di teras, lalu berangkat kerja. Kami terlihat seperti pasangan yang baik-baik saja. Bahkan sangat baik-baik saja di mata orang lain, Mas. Aku telat lagi, kataku pelan. Sambil memegang perutku yang masih rata, Reza menoleh, tersenyum tipis. Sudah biasa, Ki. Jangan terlalu dipikirkan. Aku mengangguk. Tapi di dalam dada, ada doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan sejak 15 tahun lalu. Hari itu, aku pergi sendiri ke dokter kandungan, tanpa memberitahu siapapun. Entah kenapa, ada firasat aneh yang membuat langkahku terasa ringan sekaligus gemetar. Ruang tunggu kecil itu sepi. Hanya ada suara kipas angin tua dan jam dinding yang berdetak pelan. Saat dokter memandang hasil pemeriksaanku, alisnya terangkat. Bu, Zaskia, ini tanda awal kehamilan. Aku lupa bagaimana caranya bernapas. Tanganku bergetar. Air mataku jatuh tanpa izin. 15 tahun. 15 tahun doa, harapan, dan tangisan diam-diam di kamar mandi. Semua seperti runtuh dan bangkit kembali dalam satu kalimat itu. Sore harinya, aku menunggu Reza pulang. Rumah terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Aku menyiapkan makan malam kesukaannya. Bahkan menyalakan lilin kecil di meja, bukan untuk romantis, tapi untuk menandai sesuatu yang besar. Ketika Reza masuk, aku langsung berdiri. Mas, aku hamil. Aku berharap teriakan bahagia, pelukan, air mata. Tapi yang kudapat hanyalah diam. Reza menatapku lama, terlalu lama. Lalu ia tersenyum. Alhamdulillah, katanya. Lalu memelukku singkat. Pelukannya terasa kosong. Aku mengabaikannya. Aku memilih percaya bahwa kebahagiaan memang kadang datang dengan cara yang canggung. Aku tidak tahu, di tahun yang sama, di kantor yang sama, Reza mulai sering pulang terlambat. Aku tidak tahu. Kebahagiaan ini akan membuatku lengah. Dan aku sama sekali tidak tahu. Anak yang kutunggu selama 15 tahun, kelak akan menjadi alasan seseorang ingin merenggut segalanya dariku. Malam itu, aku tidur sambil memeluk perutku. Aku tersenyum. Aku percaya hidup akhirnya berpihak padaku. Aku salah. Karena kebahagiaan yang datang terlalu lama aku tunggu itu, ternyata membuatku lalai membaca tanda-tanda kecil yang sejak awal mencoba memperingatkanku. Hari-hari setelah kabar kehamilanku terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Setiap pagi aku bangun dengan senyum, menyiapkan sarapan dengan penuh semangat, lalu duduk di teras rumah sambil membelai perutku yang mulai terasa berbeda. Di dalam rahimku ada kehidupan yang selama ini hanya hidup dalam doa. Reza terlihat berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Jika dulu ia masih mau berbincang panjang lebar tentang pekerjaannya, kini jawabannya singkat-singkat. Kadang hanya anggukan.
Kadang, hanya senyum yang tak sampai ke mata. "Apa kamu capek, Mas?" tanyaku suatu malam. Ketika ia pulang hampir pukul 10. "Kerjaan lagi banyak," jawabnya cepat. Lalu langsung masuk kamar mandi. Aku mengangguk, mencoba memahami. Aku ingin menjadi istri yang pengertian. Apalagi kini, aku sedang mengandung. Aku tak ingin ada pertengkaran. Tak ingin ada stres. Dokter bilang, pikiranku harus tenang. Namun ketenangan itu terasa ganjil. Ponsel Reza mulai sering berbunyi tengah malam. Ia selalu mengangkatnya menjauh dariku. Suaranya dipelankan. Jika kutanya, ia hanya berkata, "Teman kantor." Aku percaya. Atau lebih tepatnya, aku memilih percaya. Pada April tahun 2007, aku mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Kandunganku masih sangat muda. Aku lebih banyak di rumah. Membaca buku tentang kehamilan, mencatat nama-nama bayi yang indah di buku kecil berwarna biru muda. Aku ingin anak ini lahir dalam rumah yang penuh cinta. Tapi entah sejak kapan, rumah ini terasa seperti panggung sandiwara. Suatu sore, saat sedang menyapu ruang tamu, aku melihat ada struk parkir dari sebuah kafe di Jalan Hayamuruk di saku celana Reza yang tergeletak di kursi. Tanggalnya, hari itu, jamnya pukul 8 malam. Padahal Reza bilang ia lembur. Dadaku terasa mengeras, bukan marah, bukan curiga sepenuhnya. Lebih seperti perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyusup tanpa izin. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, tadi ke kafe ya?" Reza terdiam sepersekian detik. Detik yang sangat singkat, tapi cukup bagiku untuk merasakannya. "Oh, iya, sama teman kantor, meeting dadakan." Aku tersenyum, lagi-lagi tersenyum. "Ya sudah, udah." Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap perutku. Tanganku bergetar sedikit. "Maaf ya nak," bisikku. "Ibu harus kuat." Aku belum tahu bahwa rasa tidak nyaman ini bukan sekadar perasaan seorang istri yang sensitif karena hamil. Aku belum tahu bahwa di tempat lain ada seorang perempuan yang mulai merasa berhak atas perhatian suamiku. Dan aku belum tahu bahwa sejak saat itu kebahagiaanku mulai dihitung mundur. Malam itu, aku tertidur dengan tangan di atas perut. Aku masih percaya segalanya bisa baik-baik saja. Dan sekali lagi, aku salah. Karena keyakinanku bahwa semua masih bisa baik-baik saja, justru membuatku menutup mata dari kenyataan yang perlahan merayap masuk ke rumah tanggaku. Memasuki Mei tahun 2007, perutku mulai sedikit membuncit. Setiap kali bercermin, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku sering tersenyum sendiri, membayangkan wajah anakku kelak, anak yang ditunggu selama 15 tahun, anak yang seharusnya menjadi perekat cinta kami. Namun Reza semakin jarang menatap perutku. Ia pulang lebih larut dari biasanya. Kadang bahkan tak pulang dengan alasan menginap di kantor. Bau parfumnya berubah, bukan bau yang biasa kupilihkan. Lebih manis, lebih menyengat. Pernah suatu malam aku mencium bau itu di kemejanya, dan jantungku berdebar tak karuan. "Mas ganti parfum?" tanyaku sambil melipat bajunya. "Iya, dikasih sampel sama teman kantor," jawabnya cepat, tanpa menatapku. Teman kantor. Kata itu mulai terdengar asing dan menakutkan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Aku sibuk menyiapkan keperluan bayi. Meski usia kandunganku masih sangat muda. Aku membeli baju kecil warna putih di pasar Setono, menyimpannya rapi di lemari. Aku ingin percaya bahwa fokus pada kebahagiaan akan mengusir semua rasa cemas. Suatu siang, saat Reza lupa membawa ponselnya ke kamar mandi, layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan masuk. Aku tak berniat membacanya. Demi Tuhan, aku tidak berniat. Tapi nama pengirimnya membuat dadaku terasa seperti diremas. "Nami." Pesannya singkat. "Aku kangen. Kapan kamu bisa ketemu lagi?" Tanganku dingin.
Dunia seolah berhenti bergerak. Aku duduk terpaku di tepi ranjang, menatap layar itu tanpa berkedip. Ingin rasanya meyakinkan diri bahwa ini salah paham, bahwa Nami hanyalah rekan kerja biasa. Tapi hatiku tahu, sebagai perempuan, aku tahu. Reza keluar dari kamar mandi dan langsung mengambil ponselnya. Matanya sempat bertemu dengan mataku. Ada kepanikan di sana, hanya sesaat, tapi cukup jelas. "Kamu baca?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak. Tidak. Itu kebohongan pertamaku sebagai istri yang sedang mengandung. Malam itu, aku muntah berkali-kali. Bukan karena mual kehamilan, tapi karena perasaanku hancur perlahan. Aku memeluk perutku sambil menangis tanpa suara. Aku takut kehilangan suami. Takut anakku lahir di tengah pernikahan yang rapuh. Namun yang paling kutakuti adalah satu hal yang belum sempat kupikirkan saat itu. Bahwa perempuan bernama Nami tidak hanya ingin suamiku. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih berharga, aku dan anak yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Malam itu, aku masih memilih diam. Aku masih berharap cinta bisa diperbaiki. Aku belum tahu, diamku justru menjadi awal dari segalanya. Karena sejak hari itu, rasa curiga tak lagi bersembunyi di sudut pikiranku. Ia berdiri tegak, menatapku tanpa berkedip, menuntut untuk diakui. Tapi aku masih menjadi Zaskia yang sama. Istri yang memilih menelan luka sendirian demi keutuhan rumah tangga. Beberapa hari setelah pesan itu, Reza semakin jarang di rumah. Alasannya tetap sama. Pekerjaan, proyek, target kantor. Aku mengangguk, menyiapkan bekalnya, dan mengantar kepergiannya dengan senyum yang kupaksakan. Di balik pintu yang tertutup, aku sering terduduk lemas. Napasku pendek, dadaku sesak. Pada 20 Mei tahun 2007, aku harus kontrol kandungan. Biasanya Reza menemaniku. Tapi kali ini, ia beralasan tak bisa izin. "Kamu kan sudah sering sendiri," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jarak yang tiba-tiba menganga. Aku pergi sendiri ke klinik di Jalan Diponegoro. Saat menunggu giliran, aku melihat pasangan lain saling menggenggam tangan. Tertawa kecil, saling menyemangati. Aku menunduk, mengelus perutku. "Kita kuat berdua," bisikku, sepulang dari klinik. Aku singgah sebentar ke kantor Reza. Entah dorongan apa yang membuat kakiku melangkah ke sana. Mungkin hanya ingin menyapa. Mungkin ingin memastikan bahwa semua ketakutanku berlebihan. Di lobi kantor, aku melihat mereka. Reza dan seorang perempuan berambut panjang, berpakaian rapi, tertawa pelan sambil berdiri terlalu dekat. Tangannya menyentuh lengan Reza dengan akrab. Perempuan itu menoleh, dan tatapan kami bertemu. Itu Nami. Aku tahu, tanpa perlu diperkenalkan. Tatapannya tidak kaget, tidak bersalah. Justru ada sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Sebuah senyum tipis yang seperti berkata, "Aku tahu siapa kamu." Reza terkejut melihatku. Ia segera menjauh. Wajahnya tegang. "Zaskia, kok kesini?" Aku cuma mau bilang, "Hasil kontrol tadi bagus," jawabku, setenang yang ku bisa. Nami melangkah maju, menyodorkan tangan. "Hai, aku Nami, teman kerjanya Mas Reza." Aku menjabat tangannya. Dingin, keras. "Zaskia," jawabku singkat. Ada hening yang canggung, tapi di dalam hening itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kebenaran. Keberanian. Nami tidak takut padaku, sama sekali tidak. Malamnya, Reza mencoba menjelaskan. Ia berkata, itu hanya rekan kerja. Ia berkata, aku terlalu sensitif karena hamil. Aku mendengarkan, menahan air mata, dan memilih percaya lagi. Namun sejak hari itu, ponselku mulai menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kamu tidak akan bisa mempertahankan semuanya. Ada hal-hal yang memang bukan milikmu. Aku gemetar membaca pesan itu.
Aku tahu siapa pengirimnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan pada perselingkuhan, bukan pada pernikahan yang runtuh, tapi pada satu kemungkinan yang belum berani kusebutkan dengan suara keras, bahwa kehamilanku, anakku, telah menjadi sasaran. Malam itu aku mengunci pintu lebih rapat dari biasanya. Aku tidur dengan lampu menyala, dan untuk pertama kalinya sejak hamil, aku tidak bisa memejamkan mata. Malam itu terasa panjang. Detik jam berdetak terlalu keras, seolah menghitung ketakutanku satu persatu. Setiap suara motor lewat di depan rumah membuatku terlonjak. Aku memeluk perutku erat-erat, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tenang, Zaskia, kamu terlalu lelah, bisikku berulang kali. Tapi firasat buruk tak mau pergi. Pagi harinya, 23 Mei tahun 2007. Aku bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Reza sudah bersiap berangkat kerja seperti biasa. Ia mencium keningku singkat, tanpa menatap wajahku. "Kamu kenapa?" "Pucat," katanya datar. "Kurang tidur," jawabku. Ia mengangguk, lalu pergi. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada kekhawatiran. Saat pintu tertutup, dadaku terasa semakin kosong. Tak lama setelah itu, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Tanganku gemetar saat membukanya. Aku tahu kamu takut, tapi percayalah, kamu tidak akan sanggup membesarkan anak itu sendirian. Aku menjatuhkan ponselku. Nafasku tercekat. Kalimat itu terasa seperti pukulan yang tak terlihat, menghantam tepat ke pusat keberanianku sebagai seorang ibu. Aku duduk di lantai, bersandar ke sofa. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ini bukan lagi sekadar pesan iseng. Ini ancaman yang dibungkus kata-kata manis. Siang harinya, aku memberanikan diri menemui Reza di rumah makan kecil dekat Jalan Sultan Agung. "Aku tak sanggup menunggu lebih lama, Mas. Aku dapat pesan aneh," kataku pelan sambil menyodorkan ponsel. Reza membaca sekilas. Wajahnya menegang. "Itu cuma orang iseng," katanya cepat, terlalu cepat. "Masih yakin?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Atau ini dari Nami?" Ia menghela napas panjang. "Kamu berlebihan, Ki. Jangan bawa-bawa dia ke urusan kita." "Urusan kita?" Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada teriakan. Aku pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah, aku melihat seorang perempuan berdiri di seberang jalan, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rambut panjang, tubuh ramping. Saat aku menoleh, ia tersenyum tipis. Itu Nami. Ia tidak mendekat, tidak berbicara, tapi tatapannya cukup jelas. Aku tidak lagi bersembunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menulis di buku harianku dengan tangan gemetar. Jika suatu hari sesuatu terjadi padaku atau anakku, ketahuilah. Ketahuilah, aku sudah merasakannya sejak sekarang. Aku belum tahu bahwa pesen-pesen itu hanyalah permulaan. Aku belum tahu bahwa ancaman berikutnya akan datang dari orang yang paling kupercaya, dan aku belum tahu waktuku untuk bersiap hampir habis. Karena sejak hari itu, rumah yang selama ini kuanggap tempat paling aman, justru berubah menjadi ruang paling sunyi dan menyesakkan. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam hidupku sendiri. Awal Juni tahun 2007, Reza pulang dengan wajah keras. Ia tidak menegurku, tidak duduk di ruang tamu seperti biasanya. Ia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Aku berdiri di dapur, memegang sendok yang tak jadi kugunakan. Jantungku berdetak tidak beraturan. Malam itu, kami bertengkar untuk pertama kalinya sejak aku hamil. "Aku cuma minta kamu jujur, Mas," kataku dengan suara tertahan. "Aku istrimu. Aku ibu dari anakmu." Reza menatapku tajam, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu jangan berlebihan. Jangan bikin masalah di saat aku lagi pusing," katanya dingin. "Masalah?" Aku menelan ludah. Pesan-pesan itu
bukan hayalan. Aku merasa diikuti. Aku takut. Reza tertawa kecil. Bukan. Tawa hangat. Kamu terlalu drama, Zaskia. Jangan bawa perasaan kemana-mana. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku tidak menangis. Aku hanya diam. Dan dari diam itu, aku tahu, aku sendirian. Beberapa hari kemudian, Reza mulai sering membawa pulang berkas-berkas kantor. Ia mengurung diri di ruang tamu. Berbicara di telepon dengan suara pelan. Setiap kali aku mendekat, ia berhenti bicara. Suatu sore, tanpa sengaja, aku melihat satu map coklat di antara berkas-berkas itu. Ada tulisannya, data keluarga karyawan. Namaku ada di sana. Nama anakku yang bahkan belum lahir. Tertulis, tanganku gemetar. Aku tidak membukanya. Tapi cukup melihat judulnya saja, sudah membuat kakiku lemas. Untuk apa data itu? Mengapa Reza membawanya pulang? Malamnya, ponselku kembali berbunyi. Rumahmu tidak siman yang kamu kira. Ada banyak cara untuk mengambil hak yang seharusnya. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Air mataku jatuh membasahi layar ponsel. Aku menatap pintu kamar. Tempat Reza tertidur pulas, seolah tak ada apa-apa yang salah. Di saat itulah aku sadar, bahaya ini tidak akan berhenti hanya dengan diam. Dan cinta saja tidak akan cukup untuk melindungi anakku. Aku duduk di tepi ranjang, mengelus perutku dengan tangan bergetar. Maafkan ibu, bisik. Ibu terlambat sadar. Di luar, angin malam Pekalongan berembus pelan. Tenang, terlalu tenang. Dan aku tahu, ketenangan ini hanyalah jeda sebelum sesuatu yang lebih besar datang menghantam hidupku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, menatap gelap, sambil terus mengelus perutku yang semakin terasa nyata. Di dalam diriku, ada kehidupan kecil yang sepenuhnya bergantung padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap pada Reza. Aku harus berharap pada diriku sendiri. Keesokan paginya, 7 Juni tahun 2007, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, tanpa perasaan. Reza makan, tanpa bicara. Kami duduk berhadapan. Namun rasanya seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi meja. Aku mau ke rumah ibu beberapa hari, kataku akhirnya. Reza mengangkat wajahnya. Ngapain? Biar aku lebih tenang. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Terlalu mudah, terlalu tidak peduli. Dan disitulah aku semakin yakin. Keputusanku benar. Siang itu aku berkemas diam-diam. Hanya membawa pakaian seperlunya dan buku-buku kehamilan. Aku tidak membawa buku harianku. Entah kenapa, aku takut jika itu ditemukan orang lain. Rumah ibu di Wiradesa terasa lebih hangat, tapi ketakutanku tidak ikut reda. Setiap kali ada motor berhenti di depan rumah, jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti sedang diawasi, meski tak tahu dari mana. 2 hari kemudian, ponselku berbunyi. Pesan dari Nami. Kamu lari sejauh apapun, kamu tetap tidak akan menang. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Tanganku memang gemetar. Tapi ada sesuatu yang mengeras di dadaku. Aku membalas. Anak ini tidak pernah jadi urusanmu. Balasan itu datang cepat. Kita lihat nanti. Sejak saat itu, satu tujuan lahir di dalam diriku. Lahir dari rasa takut yang akhirnya berubah menjadi keberanian. Aku harus memastikan anakku lahir dengan aman dan tidak bisa disentuh oleh siapapun yang berniat merenggutnya. Aku mulai mencatat semuanya. Tanggal, jam, pesan, perubahan sikap Reza. Aku menyimpan bukti, meski aku sendiri belum tahu akan kupakai untuk apa. Naluri seorang ibu memaksaku bersiap, bahkan untuk kemungkinan terburuk. Malam itu aku memandang langit dari jendela kamar masa kecilku. Aku menarik napas panjang. Kalau memang ini perang batin, gumamku pelan,
Aku tidak akan mundur. Aku belum tahu bahwa langkah kecil ini akan memancing reaksi yang jauh lebih kejam. Aku belum tahu bahwa tekadku justru membuat mereka bergerak lebih cepat. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa anakku akan menjadi pusat pertarungan yang tak pernah kubayangkan. Sebelumnya, hari-hari di rumah ibu membuatku belajar bernapas lagi, tapi juga membuatku semakin waspada. Aku merasa setiap langkahku diawasi. Setiap keputusan seperti dihitung oleh seseorang yang tak terlihat. Reza jarang menghubungiku. Jikapun menelepon, suaranya datar, seolah keberadaanku tak lagi penting. Aku dengar kamu sering ke rumah orang tua, katanya suatu sore. Iya, aku butuh tenang. Jawabku singkat. Jangan bikin cerita macam-macam, katanya sebelum menutup telepon. Cerita macam-macam. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga ibu berbisik padaku bahwa ada perempuan yang beberapa kali menanyakan tentangku. Katanya ia mengaku teman kantor Reza. Tubuhku langsung kaku. Aku tak perlu menebak siapa. Sore itu, ponselku kembali bergetar. Aku hanya ingin bicara baik-baik. Kamu harus realistis. Aku membaca pesan itu sambil menahan napas. Kata realistis terasa seperti sindiran kejam. Seolah kehadiran anakku adalah kesalahan perhitungan yang harus diperbaiki. Aku tak membalas. Aku memilih diam. Tapi diamku kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku sedang berpikir. Malamnya, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kupeluk. Aku terbangun dengan keringat dingin, tangan refleks memeluk perutku. Napasku tersengal. Air mata mengalir tanpa suara. Ibu di sini. Bisikku berulang-ulang. Ibu janji, keesokan harinya, aku menemui bidan langgananku dan meminta saran tambahan soal keamanan selama kehamilan. Aku tak menceritakan semuanya. Hanya mengatakan bahwa aku sedang berada dalam situasi yang membuatku tertekan. Bidan itu menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Yang paling penting, ibu jangan sendirian." Kalimat itu menggema di kepalaku. Sore itu juga, Reza datang ke rumah ibu tanpa memberi kabar. Ia berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling seperti orang yang sedang menilai. "Kapan kamu pulang?" tanyanya. "Aku belum tahu," jawabku jujur. Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. "Anak itu juga tanggung jawabku." Aku menatapnya tajam. "Tanggung jawab bukan cuma soal hak, Mas." Reza terdiam. Ada sesuatu di matanya. Bukan penyesalan, bukan cinta, melainkan perhitungan. Setelah ia pergi, aku duduk lama di ruang tamu, menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Mereka tidak akan menunggu sampai anakku lahir untuk mulai menuntut. Mereka sudah bergerak, dan aku harus bergerak lebih cepat. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, seperti perintah yang tak bisa ditunda. Sejak Reza datang ke rumah ibu dengan tatapan penuh perhitungan, aku tahu waktuku untuk sekadar bertahan sudah habis. Bertahan saja tidak cukup. Aku harus melindungi. Pagi 15 Juni tahun 2007, aku pergi diam-diam menemui seorang kenalan lama ayahku, seorang pengacara di Pekalongan yang dulu sering membantu warga sekitar. Tanganku dingin saat menyampaikan ceritaku. Aku tidak menangis. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Ia mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, "Kalau ada ancaman, sekecil apapun, kamu harus simpan buktinya. Dan satu hal, Zaskia, jangan pernah sendirian." Aku mengangguk. Kata-kata itu terasa seperti palu yang memaku tekadku. Sepulang dari sana, aku menemukan belasan panggilan tak terjawab dari Reza. Ada juga pesan dari Nami. "Kamu kira kamu pintar, kamu cuma memperpanjang masalah." Aku menutup ponselku. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menjelaskan apapun pada siapapun. Aku hanya ingin anakku aman.
Malamnya, ibu duduk di sampingku. Tangannya mengelus punggungku, seperti saat aku kecil. "Kamu kelihatan berubah," katanya lembut. "Aku harus kuat, Bu," jawabku. "Sekarang bukan cuma soal aku." Ibu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Iya, tahu." Seorang ibu selalu tahu. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Reza mulai mengirim pesan bernada dingin. Ia membicarakan hak, ia membicarakan masa depan, seolah aku tidak ada di dalamnya. Nami, di sisi lain, semakin berani. Pesannya tidak lagi samar. Ia menyebut anakku sebagai sesuatu yang bisa diatur. Aku gemetar membacanya, tapi di balik gemetar itu, ada kemarahan yang tumbuh pelan-pelan. Kemarahan seorang ibu yang disudutkan. Suatu sore, saat aku duduk sendirian di kamar, aku menulis satu kalimat besar di halaman pertama buku catatanku. "Aku tidak akan menyerahkan anakku." Kalimat itu menjadi janji, dan janji itu akan menuntut harga yang mahal. Aku belum tahu bahwa lengka-lengka kecilku mulai membuat mereka gusar. Aku belum tahu bahwa kegusaranku akan dibalas dengan sesuatu yang lebih licik. Dan aku belum tahu bahwa sebentar lagi aku akan dipaksa memilih antara kedamaian palsu dan kebenaran yang menyakitkan. Pilihan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pada akhir Juni tahun 2007, Reza tiba-tiba berubah sikap, nada bicaranya melunak. Pesan-pesannya tak lagi dingin. Bahkan suatu sore, ia datang ke rumah ibu, membawa buah dan senyum yang lama tak kulihat. "Kita bicarakan baik-baik saja," katanya, duduk di hadapanku. "Aku cuma mau semuanya jelas." Jelas. Kata itu membuat tengkukku merinding. Ia bicara tentang masa depan, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana anak itu seharusnya tumbuh dengan ayahnya. Ia tidak membahas perasaanku, tidak menyinggung pengkhianatan, tidak menyebut Nami sama sekali, seolah perempuan itu tak pernah ada. "Kamu capek sendirian, Ki?" katanya pelan. "Aku bisa bantu." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang tidak tulus di balik kelembutan itu. Aku mengenal Reza terlalu lama untuk tidak merasakannya. Ini bukan ajakan damai, ini strategi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, gosip mulai beredar. Tetangga ibu berbisik bahwa aku disebut tidak stabil karena hamil. Ada yang bilang aku terlalu emosional. Ada yang bilang aku menjauhkan suami dari anaknya sendiri. Aku tahu dari mana cerita itu berasal. Nami tidak lagi bergerak di balik layar. Ia mulai membentuk narasi, pelan, rapi, dan kejam. Ia ingin membuatku terlihat lemah, tidak layak, tidak mampu. Suatu malam, ponselku kembali bergetar. "Kalau kamu terus keras kepala, semuanya akan jadi lebih sulit. Pikirkan baik-baik demi kebaikan semua pihak." Aku menutup mata. Nafasku berat. Untuk sesaat, aku lelah. Sangat lelah. Ada keinginan kecil untuk menyerah, untuk berhenti melawan arus yang terasa terlalu kuat. Tapi lalu aku merasakan gerakan kecil di dalam perutku. Halus, singkat, nyata. Aku membuka mata dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena yakin. Yakin bahwa aku tidak sendirian. Yakin bahwa apapun yang mereka rencanakan, aku tidak boleh runtuh sekarang. Aku berdiri, menatap bayanganku di cermin. Wajahku lebih pucat, tapi mataku berbeda. Ada sesuatu yang mengeras di sana. Kalau ini perang cara halus, gumamku, aku tidak akan kalah hanya karena aku seorang ibu. Aku belum tahu bahwa kegagalanku untuk menyerah akan membuat mereka menaikkan taruhan. Aku belum tahu bahwa setelah ini, semua jalan aman akan tertutup satu persatu. Dan aku belum tahu bahwa klimaks dari semua ini akan menghancurkanku sebelum akhirnya membangkitkanku kembali. Awal Juli 2007 menjadi titik di mana hidupku terasa seperti ditarik kedua arah yang berlawanan.
Aku sudah siap melawan. Tapi aku belum siap kehilangan pijakan. Pagi itu aku dipanggil ke kantor kelurahan. Alasannya sederhana. Tapi isinya menghantamku tanpa ampun. Ada laporan masuk tentang kondisi rumah tanggaku. Tentang aku yang dianggap terlalu emosional selama hamil. Tentang kekhawatiran bahwa aku tidak stabil mengambil keputusan. Aku duduk di kursi plastik keras, mendengarkan kalimat demi kalimat yang terasa asing, tapi menyebut namaku dengan jelas. Reza duduk di seberangku. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Di sampingnya, Nami. Ia tidak bicara banyak. Ia hanya sesekali mengangguk. Seolah semua yang dikatakan orang-orang itu benar adanya. Aku ingin berdiri, ingin berteriak, tapi suaraku seperti terkunci di tenggorokan. Semua bukti yang kukumpulkan belum cukup. Semua ketakutanku terdengar seperti cerita sepihak dari seorang perempuan hamil yang dianggap rapuh. Yang terbaik untuk anak ini harus dipikirkan bersama, kata salah satu petugas. Bersama, kata itu membuatku hampir runtuh. Sepulang dari sana, kakiku gemetar. Aku muntah di kamar mandi. Bukan karena kehamilan, tapi karena kenyataan bahwa mereka berhasil membuatku terlihat seperti masalah. Malamnya, Reza mengirim pesan panjang. Isinya bukan ancaman, bukan juga rayuan, tapi ultimatum halus. Kalau kamu tetap keras kepala, aku akan ambil langkah yang lebih tegas. Aku tidak mau anakku lahir dalam kondisi seperti ini. Aku memeluk perutku sambil menangis terseduh-seduh. Semua usahaku terasa sia-sia. Setiap pintu yang coba kubuka tertutup sebelum aku sempat melangkah masuk. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri dengan suara gemetar. Apa aku benar-benar mampu melindungi anak ini sendirian? Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keyakinanku retak. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang dihadapkan pada kenyataan paling pahit, bahwa melawan dua orang yang bersatu dalam kebohongan jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Malam itu aku duduk sendirian, menatap dinding kosong. Aku sadar semua rencanaku mulai gagal, dan jika aku tidak mengambil satu keputusan terakhir, aku mungkin akan kehilangan segalanya. Keputusan yang tidak pernah ingin kuambil, keputusan yang akan menyakitiku lebih dari apapun. Malam itu aku duduk memeluk lutut di ranjang, menatap perutku yang semakin nyata. Di dalam diriku ada kehidupan yang tidak pernah meminta dilahirkan di tengah kekacauan seperti ini. Air mataku jatuh satu persatu, sunyi, seolah bahkan tangis pun sudah lelah menemaniku. Reza datang ke rumah ibu keesokan harinya. Kali ini tanpa senyum, tanpa basa-basi. Ia duduk dan langsung bicara, seperti sedang menutup sebuah transaksi. Aku mau kita bikin kesepakatan, katanya. Kata kesepakatan terdengar dingin, asing, tidak pantas dibicarakan saat menyangkut anak yang bahkan belum sempat lahir. Kamu tenang saja sampai melahirkan. Lanjutnya, setelah itu, kita atur semuanya baik-baik. Aku punya rencana. Aku menatapnya dengan mata merah. Rencana siapa? Tanyaku lirih. Ia tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Aku tahu, rencana itu bukan milikku, bukan untukku, dan jelas bukan demi kebaikan seorang ibu. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku menuruti saran orang-orang agar tidak membuat kegaduhan. Aku diminta istirahat, diminta tenang, diminta percaya bahwa semua akan dibicarakan nanti. Nanti, kata itu membuatku takut. Pesan dari Nami berhenti datang, dan justru itulah yang paling mengerikan. Tidak ada ancaman, tidak ada provokasi. Hanya keheningan yang terasa seperti persiapan. Aku mulai merasa terpojok. Setiap orang seolah menunggu aku membuat kesalahan kecil agar bisa menunjukku sebagai penyebab segalanya. Aku sadar, jika aku terus melawan dengan cara yang sama, aku akan kalah. Malam 18 Juli tahun 2007,
Aku menulis di buku harianku dengan tangan gemetar. Jika aku harus terlihat mundur untuk menyelamatkan anakku, maka aku akan mundur. Tapi hanya sementara. Itulah pilihan terakhir yang kupunya. Pilihan yang membuat harga diriku remuk. Pilihan yang memaksaku berpura-pura setuju. Berpura-pura pasrah. Demi satu tujuan yang lebih besar. Melindungi anakku. Aku tahu, sejak malam itu, aku bukan lagi hanya seorang istri yang disakiti. Aku adalah seorang ibu yang sedang menyembunyikan kekuatan terakhirnya. Dan aku tahu, setelah ini, rasa sakitku belum selesai. Bahkan yang terburuk belum benar-benar dimulai, karena kepasrahanku, yang kuanggap sebagai siasat, ternyata dibaca sebagai kelemahan. Dan disitulah mereka mulai bergerak tanpa ragu. Sejak aku berpura-pura setuju, suasana berubah drastis. Reza menjadi lebih sering datang. Nada bicaranya lembut, tapi terasa palsu. Ia mulai mengatur hal-hal kecil tanpa bertanya. Jadwal kontrol kandungan, dokter, bahkan siapa saja yang boleh menemaniku, kita harus satu suara. Katanya suatu siang, biar semua kelihatan rapi. Rapi, seolah hidupku hanyalah berkas yang harus disusun ulang. Aku mengangguk, aku menunduk, aku memainkan peran perempuan lelah yang akhirnya menyerah. Tapi di dalam diriku, ada ketakutan yang tumbuh semakin besar. Karena aku bisa merasakan sesuatu yang salah akan segera terjadi pada akhir Juli tahun 2007. Reza memintaku kembali ke rumah kami dengan alasan agar persiapan kelahiran lebih mudah. Ibu menatapku ragu, tapi aku memegang tangannya dan berkata pelan, "Percayalah Bu, aku hati-hati." Aku tidak sepenuhnya percaya pada kata-kataku sendiri. Rumah itu terasa asing saat aku kembali. Terlalu rapi, terlalu rapi, terlalu tenang. Bahkan beberapa barangku sudah dipindahkan tempatnya. Seolah aku hanya tamu yang diberi ruang sementara. Dan di sana, aku melihat Nami. Lebih sering, ia datang dengan dalih membantu, membawa makanan, mengatur jadwal, tersenyum sopan di depan orang lain, tapi tatapannya padaku selalu penuh tekanan. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Keberadaannya saja sudah cukup membuatku sesak. Suatu sore, aku mendengar mereka berbicara di ruang tamu. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas. Kalau nanti sudah lahir, semuanya harus cepat, kata Nami. Aku tidak mau drama. Aku berdiri terpaku di balik pintu. Tanganku gemetar hebat, nafasku tercekat. Kata cepat menggema di kepalaku tanpa henti. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku memeluk perutku erat-erat, seolah ingin menyatu dengannya. Untuk pertama kalinya, ketakutanku berubah bentuk. Bukan lagi tentang masa depan yang tidak pasti, tapi tentang kehilangan yang terasa semakin dekat. Aku mulai menyadari satu hal yang membuat hatiku hancur. Kepasrahanku memberi mereka ruang, diamku memberi mereka kendali. Dan ketika aku mencoba menguatkan diri untuk bersuara kembali, aku sadar, aku sudah kehilangan terlalu banyak pijakan. Aku belum tahu bagaimana cara keluar dari perang ini. Aku belum tahu siapa yang masih berpihak padaku. Dan aku mulai takut bahwa sebentar lagi aku akan kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kugantikan, bahkan dengan seluruh hidupku. Ketakutan itu menjadi nyata pada 3 Agustus tahun 2007. Tanggal yang akan terus terukir di kepalaku, sejelas namaku sendiri. Pagi itu aku bangun dengan tubuh lemah dan kepala berat. Sejak subuh, perutku terasa tidak nyaman. Bukan rasa sakit yang tajam, tapi tekanan aneh yang membuatku gelisah. Reza terlihat panik. Terlalu panik untuk ukuran seorang suami yang katanya sudah siap. Kita ke klinik sekarang, katanya tergesa. Aku bahkan tidak sempat menghubungi ibu. Di dalam mobil, aku memeluk perutku sambil menarik napas pendek-pendek. Sepanjang jalan, ponsel Reza tak berhenti bergetar. Ia menjawab beberapa panggilan dengan suara pelan. Aku tahu siapa di ujung sana. Sesampainya di klinik,
Semuanya berjalan terlalu cepat. Aku diminta masuk ruangan. Reza tidak ikut, katanya, mengurus administrasi. Aku sendirian. Dengan pikiran yang kacau dan tubuh yang tak sepenuhnya kupahami. Beberapa jam kemudian, saat kondisiku mulai stabil, aku mencari Reza. Aku memanggil namanya, tidak ada jawaban. Yang datang justru seorang perawat, menyerahkan ponselku yang entah kapan berpindah tangan. Bu, ini tadi ada yang mengaku keluarga, menitipkan pesan. Katanya ragu. Pesan itu singkat, tenang saja, anakmu aman. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Jantungku berdetak liar. Aman? Di mana? Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lemas. Aku memanggil Reza. Tidak ada. Aku memanggil namanya berulang kali. Suaraku pecah, menarik perhatian orang-orang di lorong. Beberapa menit kemudian, kenyataan menghantamku tanpa aba-aba. Reza sudah pergi, dan bersamanya harapanku runtuh. Aku merasa seperti jatuh ke ruang hampa. Nafasku tercekat, dunia di sekitarku seperti menjauh. Aku hanya bisa duduk, memeluk perutku, menangis tanpa suara. Saat itulah aku sadar, bukan hanya tubuhku yang dilemahkan hari itu. Kepercayaanku juga diambil dariku. Aku pulang ke rumah dalam kondisi kosong. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Beberapa barang bayi yang sudah kusiapkan hilang. Buku catatanku tidak ada. Lemari terbuka. Semuanya seperti telah direncanakan. Dengan rapi, aku jatuh terduduk di lantai kamar. Di sanalah aku akhirnya mengakui pada diriku sendiri. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku telah kehilangan segalanya. Bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai perempuan, tapi sebagai seorang ibu yang gagal melindungi anaknya. Untuk sementara. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang masih tersisa. Satu hal yang belum mereka ambil dariku. Tekad. Dan dari reruntuhan hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika mereka pikir aku sudah kalah, mereka salah besar. Aku tidak langsung bangkit, tidak juga langsung kuat. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, aku hidup seperti bayangan, makan sekadarnya, tidur tanpa mimpi, menangis tanpa suara. Tapi di sela kehancuran itu, ada satu perasaan yang perlahan tumbuh dan tidak bisa dihentikan. Amarah yang jernih. Bukan amarah membabi buta, melainkan amarah seorang ibu. Aku kembali ke rumah ibu pada 6 Agustus tahun 2007. Begitu melihat wajahku, ibu langsung memelukku erat. Seolah tahu bahwa sebagian jiwaku telah diambil paksa. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya berkata satu kalimat yang membuat tangan ibu gemetar. Bu, mereka mengambil anakku. Tangis ibu pecah. Tapi di balik tangis itu, aku melihat sesuatu yang sama denganku. Tekad. Hari itu juga, aku mengeluarkan semua bukti yang selama ini kusimpan. Pesan-pesan, catatan tanggal, perubahan sikap Reza. Semua yang dulu dianggap berlebihan, kini menjadi rangkaian yang utuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku menemui kembali pengacara kenalan ayah. Kali ini, aku datang bukan sebagai perempuan hancur, tapi sebagai ibu yang siap berjuang. Aku tidak mau ribut, kataku tegas. Aku cuma mau anakku kembali dengan cara yang benar. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidur tanpa lampu menyala. Aku lelah, tapi aku tidak lagi takut, karena aku tahu langkahku kini mengarah ke satu tujuan yang jelas. Mereka boleh punya rencana, mereka boleh merasa menang, tapi mereka lupa satu hal paling penting. Seorang ibu tidak pernah berhenti berjuang selama napas masih ada. Dan ini baru permulaan dari perlawanan terbesarku. Hari-hari setelah itu, kujalani dengan langkah yang berbeda. Aku masih lelah, masih hancur, tapi aku tidak lagi goyah. Setiap pagi,
Aku bangun dengan satu tujuan yang jelas. Dan setiap malam, aku tidur dengan doa yang sama. Aku mulai bergerak pelan tapi pasti. Pada 10 Agustus tahun 2007, aku resmi melaporkan apa yang terjadi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan kronologi yang rapi, bukti yang tersusun, dan suara yang tegas. Aku belajar bicara tanpa menangis. Aku belajar menatap orang-orang tanpa menunduk. Reza mencoba menghubungiku. Berkali-kali, pesannya berubah nada. Dari dingin, menjadi seolah peduli. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan bikin semuanya tambah rumit. Aku tidak membalas. Aku tahu, setiap kata dariku akan dijadikan celah. Nami lebih licik. Ia tidak menghubungiku langsung. Tapi aku mendengar namaku disebut-sebut. Dikatakan, aku tidak siap mental. Dikatakan, aku mudah panik. Dikatakan aku seharusnya beristirahat dan tidak ikut campur terlalu jauh. Mereka mencoba menjatuhkanku dengan citra, dan disitulah aku berdiri paling tegak. Setiap kali rasa takut datang, aku mengingat satu hal. Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri. Aku melakukannya untuk anak yang diambil dariku dengan cara paling kejam. Tanpa izin, tanpa suara, tanpa hatiku. Aku menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Aku menjawab pertanyaan yang melelahkan. Aku menelan komentar yang merendahkan, tapi aku tidak mundur. Suatu sore, pengacaraku berkata pelan. Mereka mulai gelisah. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Bukan karena puas, tapi karena aku tahu, saat mereka gelisah, permainan akan berubah. Dan benar saja, malam itu, ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor yang tak asing. Berhentilah sebelum semuanya makin buruk. Aku menatap layar itu lama, lalu aku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Aku tidak akan berhenti. Gumamku, bukan sekarang. Aku tahu, langkahku semakin dekat ke titik akhir. Aku tahu, perlawanan ini akan menuntut harga yang lebih besar. Dan aku tahu, kebahagiaan belum tentu datang tanpa luka terakhir. Tapi aku sudah siap. Karena saat seorang ibu berdiri dengan kepala tegak, tak ada apapun yang benar-benar bisa menghentikannya. Tapi aku salah jika mengira perjuangan ini akan segera berakhir dengan tenang. Ujian terakhir itu datang pada 18 Agustus tahun 2007, saat aku dipanggil untuk menghadapi pertemuan penentuan. Ruangan itu dingin. Terlalu resmi, terlalu sunyi untuk sebuah urusan yang menyangkut hatiku. Reza duduk di seberangku, wajahnya tegang, tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Dan di sampingnya, Nami, tetap rapi, tetap tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Aku menggenggam tanganku sendiri di bawah meja, bukan untuk menahan gemetar, tapi untuk mengingatkan diriku agar tidak goyah. Semua bukti dibuka, satu persatu. Pesan, catatan, waktu, saksi. Aku berbicara dengan suara yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Stabil, jelas, dan penuh keyakinan. Aku tidak menyerang, aku tidak memohon. Aku hanya menceritakan kebenaran dari sudut pandang seorang ibu yang kehilangan anaknya sebelum sempat memeluknya dengan utuh. Saat giliranku selesai, ruangan itu hening. Reza menunduk. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, ia tidak membela diri, tidak juga menyalahkanku. Diamnya berbicara lebih keras dari apapun. Nami mencoba bicara, nada suaranya terdengar rapi, tapi retak. Ia menyebut niat baik, ia menyebut masa depan, tapi kata-katanya terasa kosong. Tak lagi punya pijakan. Aku menatapnya dan berkata satu kalimat yang sudah lama kusimpan. Anak bukan hadiah yang bisa diambil saat kamu mau. Kalimat itu mengakhiri segalanya. Keputusan belum dibacakan hari itu, tapi aku tahu arahnya telah berubah. Aku bisa merasakannya dari cara mereka menghindari tatapanku, dari cara ruangan itu tak lagi memojokkanku. Saat aku melangkah keluar, kakiku terasa ringan untuk pertama kalinya
Sejak berminggu-minggu, aku menengadah, menghirup udara dalam-dalam. Aku belum memeluk anakku kembali, tapi aku tahu aku hampir sampai. Dan untuk pertama kalinya, sejak kehilangan itu, aku berani berharap pada satu kata yang lama menghilang dari hidupku. Akhir yang bahagia. Harapan itu tidak datang dengan sorak-sorai. Ia datang pelan, seperti fajar yang ragu menembus malam. Setelah pertemuan penentuan itu, aku menjalani hari-hari, menunggu yang terasa lebih melelahkan daripada seluruh perjuangan sebelumnya. Menunggu keputusan, menunggu keadilan, menunggu anakku. Setiap pagi aku bangun dengan dada berdebar, takut sekaligus berharap. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, dan ada malam-malam ketika luka lama kembali terasa perih. Tapi, kali ini berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tidak lagi merasa gila, karena memperjuangkan apa yang memang seharusnya menjadi milikku. Reza tidak lagi menghubungiku. Nami pun menghilang, seolah tak pernah ada. Keheningan itu bukan kedamaian, tapi aku tahu itu tanda bahwa kendali telah berpindah tangan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah ibu, menatap langit Pekalongan yang mulai memerah. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma yang mengingatkanku pada masa sebelum semua ini hancur. Aku mengusap wajahku, menarik napas panjang. Aku tidak marah lagi. Bu, kataku pelan. Ibu menatapku, matanya lembut. Bukan berarti kamu lupa, katanya. Aku mengangguk. Aku belajar satu hal penting. Memaafkan bukan tentang melupakan luka, tapi tentang tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupku. Di dalam diriku, ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku masih ibu yang sama, penyayang, tegas, dan penuh cinta. Tapi kini, aku juga perempuan yang tahu batas, tahu harga diri, dan tahu kapan harus berdiri tanpa gentar. Aku belum sepenuhnya sampai, tapi aku tahu, langkah terberat sudah kulewati. Dan di ujung perjalanan ini, ada satu pelukan yang menungguku. Pelukan yang selama ini hanya hidup dalam doa. Hari itu, akhirnya, datang pada 27 Agustus tahun 2007. Aku duduk di kursi kayu ruang tunggu, dengan tangan saling menggenggam erat. Jantungku berdetak begitu keras, sampai aku takut semua orang bisa mendengarnya. Udara terasa berat, seolah ikut menahan napas bersamaku. Ketika namaku dipanggil, kakiku gemetar, tapi aku berdiri. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Keputusan itu dibacakan dengan suara datar, resmi, dan tanpa emosi. Tapi setiap katanya terasa seperti memukul, sekaligus menyembuhkan hatiku. Hak pengasuhan penuh, tanggung jawab utama, perlindungan ibu dan anak. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya terdiam. Dunia terasa sunyi sesaat, lalu runtuh pelen-pelen, menjadi isak yang tak bisa kutahan lagi. Tangisku bukan tangis kesedihan, tapi kelegaan yang selama ini tertahan di dadaku. Aku menang, bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku tidak menyerah. Reza tidak menatapku saat keluar ruangan. Langkahnya berat, pundaknya turun. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami yang kucintai dulu, tapi sebagai seseorang yang telah kehilangan segalanya karena pilihannya sendiri. Nami tidak ada di sana, dan aku tahu ketidakhadirannya adalah jawaban paling jujur. Sore itu, aku pulang ke rumah ibu dengan air mata yang masih mengalir. Ibu memelukku lama, sangat lama, seolah ingin menghapus semua luka yang pernah singgah di hidupku. Anakmu pulang ke ibunya, bisik ibu. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya semuanya akan baik-baik saja. Tahun 2007 akan selalu kuingat sebagai tahun paling kejam sekaligus paling jujur dalam hidupku. Tahun ketika aku kehilangan segalanya, lalu menemukan diriku sendiri. Kini, aku menulis kisah ini sambil menatap wajah kecil yang tertidur di sisiku. Nafasnya teratur,
damai, hangat. Setiap tarikan nafasnya mengingatkanku bahwa semua luka itu tidak sia-sia. Aku pernah menjadi istri yang setia. Aku pernah menjadi perempuan yang dikhianati. Tapi yang terpenting, aku adalah ibu yang tidak menyerah. Aku tidak membenci Reza lagi. Aku tidak menyimpan dendam pada Nami. Bukan karena mereka pantas dimaafkan dengan mudah, tapi karena aku memilih hidup tanpa beban kebencian. Aku memilih fokus pada masa depan, pada anak yang dulu hampir direnggut dariku. Jika ada satu pelajaran yang ingin kusampaikan dari kisah ini, maka inilah dia. Jangan pernah meremehkan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya. Jangan pernah mengira diam adalah tanda lemah. Dan jangan pernah berpikir kebohongan bisa menang selamanya. Karena pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku Zaskia, dan ini adalah kisah nyata tentang bagaimana aku kehilangan, berjuang, dan akhirnya menang. Bukan untuk dunia, tapi untuk anakku dan diriku sendiri.